Mungkinkah harta karun tersebut nyata adanya? Dan dapatkah salah satu dari kita? Dan bahkan pemerintah Indonesia membuktikan keberadaannya? Karena sejarah perlu dibuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu diberkahi kerahmatan dan rezeki yang melimpah. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang penemuan harta karun yang berada di ibu kota Indonesia. Wow! Kalian percaya tidak? Di sebuah ibu kota Indonesia yang bernama Jakarta tersebut, kota metropolitan, kota yang penuh dengan keramaian, yang hampir 24 jam non-stop kegiatan tiada henti, yang hampir seluruh tatanannya dari ujung utara sampai ujung selatan itu selalu dipenuhi dengan bangunan-bangunan mega, tapi masih ada harta terpendam di bawahnya yang disebut dengan harta karun. Ya, harta tersebut adalah harta peninggalan dari zaman penjajahan Belanda. Bercerita tentang harta karun, kalian pasti sedikit yang mengetahui asal mula kenapa harta yang terpendam tersebut disebut dengan harta karun. Ya, harta karun bermula dari seseorang yang bernama Karun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Karena kesombongannya, seorang Karun yang kaya raya tersebut bersama hartanya lalu terpendam dan tertimbun bersama tanah akibat sebuah bencana. Maka tak heran seseorang yang menemukan sebuah harta terpendam di dalam tanah akan sering dikaitkan dengan sebutan harta karun. Karena asal-usul harta yang tidak jelas kepemilikannya dan disertai eratnya sejarah seorang yang kaya raya bernama Karun tersebut. Maka sampai saat ini temuan harta yang umum kita temui itu disebut dengan harta karun. Di Indonesia juga banyak cerita tentang keberadaan harta karun atau harta yang terpendam bekas peninggalan nenek moyang kita dulu, dan bahkan pendahulu-pendahulu di negeri ini, yang masih tersimpan dan mungkin masih banyak yang menjadi misteri, karena keberadaannya masih belum dapat diketahui dan diketemukan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang harta karun yang berada di ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, banyak yang tidak menyangka apakah mungkin di ibu kota Indonesia seramai Jakarta, semegah Jakarta, semetropolitan Jakarta tersebut, masih ada tersimpan harta karun yang tersembunyi. Wow! Yang perlu kalian ketahui, Jakarta bukan hanya Jakarta Selatan, Jakarta bukan hanya Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan juga Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Jakarta masih punya satu pulau yang masuk dalam wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu. Kita akan membahas tentang peninggalan harta yang terpendam bekas peninggalan dari VOC tersebut, yang ramai dibahas dan katanya sampai saat ini keberadaannya masih belum dapat diketemukan. Nah, di wilayah Kepulauan Seribu ini terdapat 3 gugus pulau kecil yang bernama Pulau Kelor, Pulau Onrus, dan Pulau Cipir. Di sini saya akan membahas tentang Pulau Onrus karena berdasarkan informasi di sini terdapat atau disinilah letak keberadaan dari harta karun tersebut. Pulau Onrus ini mungkin terdengar asing bagi kita karena namanya bukan nama Indonesia dan sangat tidak familiar, betul. Misteri harta karun VOC di Pulau Onrus memang mengundang penasaran begitu banyak orang. Karena konon katanya jumlah harta ini mungkin dapat melunasi seluruh utang yang sedang membebani negara kita. Pulau Onrus terletak di Teluk Jakarta atau 3 jam dari Muara Karang dengan menggunakan kapal motor. Tempat ini pada zaman Belanda dulu memang tempat yang paling sibuk karena merupakan tempat masuknya kapal setelah menjajah dari kota-kota lain di Indonesia. Mitos harta karun VOC di Pulau Onrus ini bermula dari keganjilan sejarah. Bagaimana sebuah institusi dagang sebesar dan sekuat VOC mendadak bangkrut secara tiba-tiba. Kita ambil contoh saja, sebuah perusahaan besar, dia dalam keadaan yang stagnan dan dalam grafik yang meningkat dari tahun ke tahun, tiba-tiba dalam waktu sekejap, itu bisa mengalami drop dan mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, pada zaman tersebut itu menjadi suatu tanda tanya dan menjadi suatu keganjilan bagi orang banyak. Beberapa sumber mengatakan adanya terowongan rahasia di bawah laut yang menghubungkan Pulau Kelor dan Pulau Onrus. Pada tahun 1789, VOC mengalami defisit sebesar 90 juta gulden, mata uang Belanda, yang hitungannya cukup fantastis pada saat itu. Defisit tersebut terjadi dalam 2 tahun dan pada saat dibubarkan tahun 1799, total hutang VOC sebesar 200 juta gulden dan diambil alih oleh pemerintah Belanda. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, VOC mengalami kerugian yang boleh dibilang hampir 200%. Mungkinkah semua kekayaan yang bersumber dari monopoli beragam komoditas yang bernilai jutaan gulden yang telah
diakuisisi yang telah dikumpulkan oleh VOC selama bertahun-tahun ia melakukan perdagangan, itu bisa lenyap begitu saja. Anehnya, menjelang kebangkrutan VOC, perusahaan dagang tersebut nyaris tak lagi bisa membayar dividen tahunan. Padahal pengiriman rempah-rempah bernilai mahal ke Eropa masih mampu menunjukkan tingkat keuntungan yang signifikan. Dari sini muncul dugaan bahwa jutaan gulden harta kekayaan VOC tersebut telah digelapkan. Kekayaan VOC yang digelapkan oleh pejabatnya sendiri itu, yang masih diduga kekayaan VOC yang telah digelapkan oleh pejabatnya sendiri itu dalam bentuk emas batangan dan tak sempat terangkut ke negeri Belanda. Harta kekayaan itu diduga disembunyikan di salah satu tempat di negeri ini, yaitu di Pulau Onrus, yang merupakan pulau yang menjadi tempat asal kekuasaan dahsyat dari VOC. Pada tahun 1986, ditemukannya bangkai kapal The Golden Mailson, yaitu kapal dagang VOC yang tenggelam di Selat Malaka pada tahun 1751, membuktikan bahwa harta karun VOC itu benar-benar ada. Ekspedisi pemburuan harta karun tersebut dipimpin oleh Kapten Michael Hatcher, yang menemukan 126 batang emas lantakan dan 1.600.000 lebih benda keramik dinasti Ming dan Qing di bangkai kapal tersebut. Data sejarah menyebutkan adanya ratusan bangkai kapal dagang yang tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Kurang lebih 1.500 buah kapal VOC yang tenggelam antara tahun 1602 hingga 1765. Pejabat VOC yang korup yang ingin mengangkut emas hasil jaranya pasti ada yang bernasib sial. Pejabat VOC yang korup yang ingin mengangkut emas hasil jaranya tadi banyak yang tidak sampai ke negerinya sendiri. Sebagaimana kasus The Golden Mailson tadi, sebuah kapal yang tenggelam di Selat Malaka, ditemukan oleh Kapten Michael Hatcher. Belum lagi emas yang tertimbun di daratan dan belum sempat terangkut. Ya, kita bayangkan saja, sebegitu banyaknya harta benda, emas batangan dan juga perhiasan yang sudah dikumpulkan oleh Serikat Dagang VOC selama berpuluh-puluh tahun dan bahkan berabad-abad, dan itu tidak semuanya terangkut dan tidak semuanya berhasil terangkut ke negeri asalnya Belanda, dan masih menjadi misteri di mana keberadaan harta-harta yang masih tersisa dan bahkan tercecer tersebut, seperti yang sudah terjadi atau yang dialami oleh kapal The Golden Mailson tersebut. Kapal tersebut tenggelam di Selat Malaka dan ditemukan oleh Kapten Michael Hatcher, di mana kapten tersebut menemukan 126 batang emas dan 1.600.000 dan 160.000 lebih perhiasan atau benda keramik dari dinasti Ming dan Chan. Bagaimana dengan harta yang lain yang mungkin masih ada tertinggal di daratan yang belum sempat terangkut? Nah, daratan tersebut diyakini berada di Pulau Onrus karena Pulau Onrus tersebut diyakini sebagai markas besar dari VOC. Di pulau ini juga diduga terdapat banyak ruang bawah tanah yang masih banyak belum terungkap. Dengan banyaknya cerita yang beredar dari masyarakat setempat, maupun berita dan dokumen-dokumen sejarah dari orang Belanda sendiri, banyak dari masyarakat kita yang meyakini dan mempercayai keberadaan harta karun peninggalan VOC tersebut. Dan bahkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pernah ada sebuah ekspedisi, pernah dilakukan penggalian dan penyelidikan tentang keberadaan harta karun tersebut, namun masih belum bisa ditemukan dan dibuktikan. Legenda harta karun ini tentunya menjadi berita yang sangat menarik dan mengundang rasa penasaran tentang kebenarannya. Kadang selalu terbayang di pikiran kita, bagaimana jika kita atau saya pergi jalan-jalan berkunjung ke Pulau Onrus tersebut, lalu tanpa sengaja saya mungkin menemukan harta karun yang selama ini dicari-cari oleh orang banyak. Mungkinkah harta karun tersebut nyata adanya? Dan dapatkah salah satu dari kita dan bahkan pemerintah Indonesia membuktikan keberadaannya? Karena sejarah perlu dibuktikan. Jika memang ada dan dapat ditemukan, mungkin saja harta tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Walaupun masih menjadi misteri dan belum diketemukan keberadaannya, tapi setidaknya informasi dan juga fakta sejarah yang sudah ada dan kita baca dan kita ketahui, kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya harta tersebut ada namun masih belum bisa dapat dibuktikan keberadaannya. Dan semoga suatu saat pemerintah Indonesia bisa membuktikan bahwa harta karun tersebut benar-benar ada dan mungkin bahkan salah satu dari kita bisa menemukan harta karun tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian suka, silakan klik like dan share, kemudian subscribe video ini
agar saya bisa terus upload video-video misteri lainnya dan video-video penting yang berkaitan dengan fakta sejarah, tentunya sebagai informasi penting untuk menjadi pelajaran kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.